Assalamualaikum teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kabarnya semuanya baik, sehat, lancar dalam menjalankan aktivitas ya. Oke, pagi ini saya lagi berjemur ya. Saya alhamdulillah sudah mulai membaik. Hanya saja masih belum bisa kerja karena saya masih izin cuti ya, sampai hari Senin mungkin baru bisa masuk. Nah, ini saya lagi di atas jenuh, jadi saya turun ke bawah mau berjemur sambil jalan-jalan ya. Hari ini cuacanya agak ada matahari, nggak begitu dingin ya, tapi masih tetap harus pakai jaket ya kalau keluar. Takutnya kalau nggak tahan dingin ya, ini masih dingin juga ya, apalagi kalau tinggalnya masih di bukit ya. Ini saya sambil jalan-jalan, masih udah nggak pakai korset lagi ya, udah pelan-pelan udah bisa. Nih, biar nggak jenuh saya berjemur. Suasananya masih ini ya, masih sepi. Ini Imleknya udah selesai, kemarin sudah mulai masuk kerja, hari pertama masuk kerja ya, tanggal 17 kemarin. Saya minta maaf pada mbak-mbak semuanya, teman-teman semuanya belum bisa aktif bikin konten ya, karena masih belum ada bahan, belum masuk kerja, masih stabil ya anak-anak saya. Banyak juga sih yang udah nanya-nanya kapan saya masuk gitu. Sebagian udah tahu kalau saya lagi istirahat sakit, jadi mereka sudah kangen tanya-tanya kapan prosesnya, kapan datang. Ada yang perpanjang kontrak, saya harus nganter dokumen, ada yang nanyain medikal, ada yang nanyain pasporan udah expired. Pokoknya banyak ya tugas saya, banyak mbak-mbak yang udah menanyakan. Saya minta maaf. Pokoknya hari Senin insya Allah saya udah masuk kerja lagi. Ini ada di taman itu, apartemen bawah, ada bunga sakura ya, banyak sebenarnya, tapi yang udah pada rontok. Ini yang satu ini masih bertahan, bagus. Jadi pemandangannya cerah, panas hari ini, lumayan ya, bisa berjemur nggak jenuh. Karena tidur terus juga jenuh, jadi saya itu harus banyak jalan-jalan ya, supaya lukanya cepat sembuh, cepat kering. Oke teman-teman, lanjut. Saya nanti mau nelpon beberapa mbak PMI saya ya. Ada sesuatu yang mau saya sampaikan, jadi saya suruh ada persiapan ya. Oke, lanjut. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Say? Sehat. Iya. Gimana kabarnya, sehat? Udah mendingan, alhamdulillah udah pelan-pelan, tapi saya masih cuti, Say, sampai hari Senin. Masih libur ya? Enggak, saya udah kemarin harusnya masuk pertama, udah mulai kerja, cuman karena Lause masih sakit, jadi saya masih cuti sampai hari Senin. Semoga cepat sembuh ya, Lause. Iya, ini Lause mau nanya sama kamu, Say. Iya. Udah denger info nggak dari yang pulang-pulang di bandara? Iya, Lause. Katanya saya harus PCR. Iya, sekarang harus tes PCR ya. Sebenarnya dari agensi kita mulai Januari itu udah menerapkan, maksudnya udah mewajibkan PMI yang mau pulang itu harus tes PCR, Say. Jadi dari agensi kita itu sebenarnya udah wajib kayak gitu. Cuman sampai sekarang pun juga masih wajib. Nah, ini karena kapan itu saya nelpon kamu kan waktu itu minta keringanan ya, boleh nggak kalau nggak tes karena kamu ada kendala masalah biaya ya kan. Iya. Nah, itu sekarang saya mau kasih tahu kamu, jadi bisa nggak bisa kamu harus sedia uang ya, Say. Iya. Tapi Lause, kalau periksa PCR kan di rumah sakit mana ya? Itu kita agensi udah kerjasama sama rumah sakit yang dulu kamu setiap berapa bulan medikal itu loh ya, di Songsan Ien. Itu apa sih
Yang 5.000 ada nggak loh, Sir? Nggak ada, semua mayoritas segitu, sekitar 7.000 lebih sampai 8.000. Kalau dari agensi kita itu kita atur supaya gampang, enak, itu sudah ada antar jemput sopir ya. Jadi kalian nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Nanti kalau udah ada sopir itu kan semua udah diurusi sama sopir, karena harus ada pengisian data ya toh, harus ada. Terus kamu nyiapin Kumat itu nenek. kamu nyiapin paspor ARC sama askes asli kayak gitu ya, harus bawa. Sama biayanya sekitar 8.000. Nanti gimana biayanya, lebihnya berapa? Yang murah aja lah loh, Sir. Nggak bisa, itu sudah ketentuan dari rumah sakit. 7.000 ada nggak? Nggak ada, itu semuanya juga 7.000 lebih. Mereka yang 7.000 lebih mungkin nggak sampai sama sopir ya, tapi kalau dari agensi kita sudah diantar jemput sama sopir, jadi kurang lebihnya 8.000. Memang biayanya segitu, iya. Itu sudah peraturannya dari rumah sakit. Kita agensi tidak mengambil lebih, say. Jadi kita semuanya disetorkan sama pihak rumah sakit. Nggak ada kita mengambil untung, itu nggak ada. Iya tahu loh, Sir, itu kan harganya mahal. Iya, memang dari rumah sakit, dan ini peraturannya juga memang kita harus mengikuti peraturan yang sekarang. Jadi kita nggak bisa ya, harus, ini diwajibkan ya. Pokoknya jangan kirim uang dulu, kan nanti tiketnya kan dibantu sama majikan karena kamu udah finish. Nanti kita bantu ngomong. Ya. Iya. Itu majikannya udah telepon belum? Tadi dia ngomong katanya mau telepon ke ke agent kamu. Kalau masalah itu saya belum dengar karena saya masih belum kerja, belum masuk. Jadi saya belum dengar. Tadi kan majikanku ngomong sama saya katanya nanti mau telepon agent dulu. Kayak gitu. Saya mintanya kan tanggal 28. Supaya nanti kan saya kan tanggal 4 ibu aku kan mau nyatus. Aku pengennya tuh ada gitu. Iya. Nanti kamu WA saya aja, minta pulangnya itu tanggal berapa, bulan berapa. Nanti saya sampein ke agent kamu. Tanggalnya. Takutnya saya lupa, nanti kamu WA saya tanggal sama bulannya. Takutnya saya lupa, nanti baru saya sampein ke agent kamu ya. Oke, pokoknya siapin aja uangnya ya. Ini peraturannya memang diwajibkan kayak gitu. Sekarang aku belum gajian. Nggak apa-apa, nanti nunggu gajian ya. Iya, oke. Makasih ya, Say. Sama-sama loh, Sir. Yo, bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya tadi suruh ngambil itu barang. Habis dari bawah ngambil paketan ya? Iya. Maaf, ganggu nggak? Sekarang repot nggak? Enggak sekarang. Ini loh, Lause mau ngasih tahu kamu ada info nggak dari lihat info di bandara mungkin yang mau pulang apa gitu, ada lihat nggak? Iya biasa gitu lihat. Kenapa? Gimana? Terus kamu rencana pulangnya jadinya positifnya tanggal berapa? Kemarin kok katanya ceceku itu apa? Istrinya bos. Bilang gini, istrinya bos. Cece. Ya. Istrinya bos ngomong sama aku. Gimana? Disuruh telepon. Itu katanya kok apa itu kan aku ngomong kalau udah 3 tahun aku memang lebih, aku bilang tiket ditanggung majikan. Terus iya katanya iya, tapi katanya aku gimana disuruh nanya sama Lause lagi, katanya disuruh gini, kok aku nggak bayar gitu katanya. Gimana sih, aku nggak paham maksudnya. Yang terus kamu mau nanya ini pernyataan kamu tuh saya nggak jelas. Cece kamu, istrinya majikan, itu menyuruh kamu nelpon saya gitu. Suruh terus gini, dengerin dulu. Yang mau kamu tanyain masalah apa? Masalah itu loh, katanya tiket, katanya kamu kok gini. Katanya kantor kamu pulangnya tanggal 6 gitu. Terus katanya gini, tiketnya kok aku mau bayar gimana toh, katanya kok puyong-puyong gitu loh, aku nggak paham gitu loh. Kan aku udah ngomong sama majikan kalau tiket aku bos yang beliin, maksudnya kan
kantor tapi ntar yang bos yang bayarin aku gitu. Itu istrinya nggak paham gimana, katanya kok puyeng-puyeng. Aku Oh nggak gini paham. loh Mbak, Tanya, sekarang oke. Kamu positifnya pulang itu bulan berapa? kemarin nggak ngomong toh, katanya malah Seto, Bu- Mbak, saya kan cuti udah lama semenjak tanggal 3 Februari sampai sekarang ini kan saya cuti nggak masuk. Kan saya sakit operasi, Iya, kemudian iya. habis operasi memang Imlek libur ya kan. Nah Iya. kemarin itu baru mulai masuk, tapi karena saya masih sakit, masih pemulihan, saya masih izin cuti sampai hari Senin. Jadi infonya apa dari majikan kamu dan agensi kamu memang saya belum dengar ya toh. Nah Oh, makanya sekarang ini saya mau nanya kamu karena saya mau nyampein ke agen kamu gitu loh. Kamu kan minta pulangnya itu Februari ini apa Maret kayak gitu. kan Maret katanya. Ya, Kan Maret, terus katanya itu tanggal itu gajian saya gitu. kamu kan Maret tanggal 8 baru gajian ya. Iya. Oke, nah sekarang tak jelasin. Kamu Maret pulang, itu nanti masalah tiket. Kamu di depan kan belum pernah cuti ya 3 tahun itu. Iya. Terus kamu kan udah finish. Kalau masalah tiket, kita usahain majikan yang bayar kayak gitu, Iya. ya. Terus sekarang ada biaya tambahan yang harus wajib, yang harus kamu itu ada tes PCR itu loh. Bisa. Saya Ah. tahu, terus gimana? Itu tes PCR itu kan harus kamu dibawa sama sopir travel nanti, sopir rumah sakit. Itu diantar jemput, dibawa ke rumah sakit untuk tes swab dulu. Nah, itu biayanya sekitar 8.000. Itu ditanggung 8.000. Itu ditanggung sama kamu, sama PMI pribadi. Masalah itu nggak apa-apa, oke. Karena sekarang persyaratannya bisa naik pesawat, bisa pulang itu harus tes, harus ada PCR kayak gitu, ya. Iya, udah tahu ini saya. Ya, sebelum itu ntar kasih tahu ya hari apa aku diambil ngomong majikan biar aku itu tahu majikan. Ya, Maksudnya nanti kalau kan tes PCR-nya itu. ntar minggu depan kan hari Senin saya udah masuk, saya kasih info lagi ke sampean ya. Iya. Iya. Terus masalah nanti mungkin ada biayanya cuman tes itu. Terus nanti kalau ada hitung-hitungan pajak ya, pajak tahunan, nanti saya sampein ke kamu berapa. Kayak gitu ya. Terus gajinya masih sisa berapa, potongannya potongan agent masih kurang berapa gitu, nanti saya sampein ya. Kayaknya kena pajak ya. Ya insya Allah kena, karena kalau pulang bulan-bulan ini pasti kena ya. Biasanya bulan berapa kalau nggak punya pajak tuh? Setelah bulan 6 biasanya. Oh. Nggak apa-apa, nanti kan bisa dihitung sama bendahara, nanti bendahara agensi yang hitung ya. Nanti saya infoin ya. Iya, makasih pokoknya. Yang penting itu tiket itu majikan, soalnya Iya. Itu ama majikan lagi berantem apa? sama majikan enggak, itu mah gitu emangnya. Oh. Itu marah-marah tiap hari. Ya, terus ama cara jaganya enak nggak? ya biasa, enak sih. Sebenarnya ya ini sih enak-enak. Aku mau pulang nih enak maksudnya. Oke. Ya, terus gitu loh, nggak kayak dulu gitu loh. Nanti penggantinya kamu mudah-mudahan cepet dapat, terus dia bisa betah kerasan ya. Oh, belum ada penggantinya. Ya masih diusahain. Ya. Iya, katanya aku kan ngomong kalau majikan itu kan kemarin kalau mundur sedikit nggak apa-apa, aku kalau belum itu, tapi aku udah jetting soalnya udah ngomong dari itu. Ya. Harus itu Oke. tepat. Ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Udah. Itu pokoknya ntar kalau ada itu tes PCR itu sama majikan bilang maksudnya Ya. ini mau ini Ya. gitu. Kalau itu saya tanggung nggak apa-apa kalau tidak Ya. majikan gitu. Ya, oke. Ya. Oke. Makasih. Sama-sama. Anginnya gede. Berapa saya maksudnya? Belum, pokoknya nunggu hari Senin saya masuk ya. Iya, pokoknya tunggu ya. Pokoknya Iya. SMS kalau enggak itu. Ya, Mbak. Makasih. Oke. Majikan ngomong, makasih. Oke, makasih. Bye. Waalaikumsalam. Semoga cepat sembuh. Ya, makasih doanya, Mbak. Lancar. Ngomong
nyerocos, nggak berhenti. Oke teman-teman, tadi saya udah nelpon 2 anak saya. Kebetulan yang satu tadi, yang pertama itu Februari akhir, jadi tanggal 28 minta pulang, 28 Februari. Nah yang satunya minta bulan Maret tanggal 8, itu pulang juga, semuanya udah finish. Nah ini saya mau nyampein ke anak saya yang 2 tadi itu untuk persiapan menyiapkan biaya untuk tes PCR ya. PCR itu harus wajib sekarang ya. Jadi sebenarnya sebelum diwajibkan ini, dari mulai ada peraturan keluar, dari kalau nggak salah mulai Januari ya, awal Januari, Desember, awal Januari itu kan memang diwajibkan ya. Kalau enggak kan nggak bisa naik pesawat, nggak bisa pulang. Nah setelah diwajibkan gitu, dari agensi saya sih sebenarnya udah setiap yang mau pulang maksudnya naik pesawat pulang ke Indonesia itu diwajibkan ya dari kantor saya. Tapi ada beberapa yang lain, maksudnya PMI yang lain itu nggak tes, katanya nggak apa-apa, masih tetap bisa lolos. Tapi untuk yang minggu-minggu ini itu harus ada, jadi harus ada tes, harus ada surat PCR, jadi semuanya diwajibkan lagi. Nah siap nggak siap ya, jadi kalau mau pulang siap nggak siap harus punya biaya. Jadi intinya buat teman-teman semuanya yang mau pulang ya, sekarang ini harus menyiapkan uang lebih ya. Selain kalau misalnya pulangnya itu udah finish, sebenarnya nggak keberatan karena tiket itu mayoritas majikan yang nanggung. Tapi yang jadi masalah itu masalah tes ini ya, tes swab ini kan biayanya 8.000 ya, 7.000 lebih sampai 8.000, tergantung nanti diantar sama sopir nggak. Kalau diantar kan berarti sudah biaya transportasi antar jemputnya kayak gitu, seperti medikal itu. Jadi minimal 8.000-an kayak gitu. Terus ini memang wajib ya, jadi buat teman-teman yang mau pulang, kalau misalnya pulangnya itu belum finish, misalnya putus kontrak ya, itu harus ada kelebihan uang ya. Jadi untuk biaya tes ini, untuk urus tes PCR ini sekitar 8.000 ini harus ada, jadi karena dibebankan oleh PMI sendiri. Jadi sebenarnya memang mahal ya. Tapi kalau memang ya teman-teman, kalau misalnya belum ada kesiapan mau pulang, belum ada kesiapan biaya ya harus beli tiket. Kalau putus kontrak kan harus beli tiket sendiri, harus tes swab apa dan lain sebagainya. Nanti dipotong lagi pajak, pasti ada potongan pajak ya. Pajak tahunan itu otomatis kan harus mengeluarkan banyak uang. Nah di sini ini saya menghimbau teman-teman, kalau memang belum ada persiapan masalah biaya dan uang, diharapkan ya ditunda dulu aja lah. Kalau memang belum ada permasalahan yang urgent banget, yang penting banget, ya mending uang sakunya disiapkan dulu, mungkin gaji 2 bulan atau lebih ya, karena pulang juga butuh biaya. Sebenarnya kalau masalah di karantina itu gampang, karantina di Jakarta biayanya gratis ya. Terus makan gratis, tempat tidur semuanya fasilitas oke, bagus di hotel. Nah yang dipermasalahkan yang mau pulangnya ini loh ya mau gimana lagi, siap nggak siap harus sedia biaya sendiri ya. Nah itu masalah biaya tes ini PCR itu dibebankan sama kita, jadi tidak ada nggak ada peraturan harus dibebankan ke majikan. Ya berdoa saja kalau majikannya baik bisa membantu, tapi ya nggak mungkin banget ya, karena tahu sendiri majikan di Taiwan itu orangnya ya seperti itulah ya. Jadi saya meminta teman-teman semuanya untuk ada persiapan uang saku ya. Jangan nanti kan harus beli oleh-oleh, harus beli nanti persiapan di Indonesia, persiapan penjemputan dari keluarga, apa butuh biaya banyak. Jadi teman-teman harus ngumpulin uang yang lebih dulu, jangan buru-buru pulang. Oke? Dan saya berharap dari pemerintah Indonesia dan Taiwan segera membuka kembali prosesnya PMI ya ke Taiwan. Jadi banyak sekali yang udah proses di PJTKI, yang tinggal terbang udah setahun lebih, udah ngeluarin biaya apa. Jadi saya berharap pokoknya pemerintah Taiwan dan Indonesia segera mengurus ya, proses segera dibuka kembali ya. Kasihan sama teman-teman yang udah proses, kasihan pasien-pasien
dan majikan semuanya, pokoknya kepentingan bersama. Oke, itu saja informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu setia dan nonton channel YouTube saya. Terima kasih yang sudah bantu like, share, subscribe ya. Teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, tekan tombol lonceng ya supaya bisa mengikuti info-info penting dari saya. Terima kasih, sehat selalu, jaga mood, tetap berdoa, semoga Gusti Allah memberkahi. Terima kasih, Cayo. Wassalamualaikum, bye bye.